Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Teman-teman, berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari belajar bersama tentang penyusunan peraturan yang ada di desa. Bersama kita sudah bergabung pemantik yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Haji Nur Razuki SPD, Direktur dari Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara atau biasa kita menyebutnya Pusbintek Palira. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan nyambel bareng, belajar bersama, sama-sama belajar untuk menyusun peraturan yang ada di desa. Bersama kita sudah bergabung Pak Nur Raufik, kita sapa dulu. Selamat sore Bapak. Open mic dulu Pak Nur. Selamat sore, Selamat Assalamualaikum sore. semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sore ini Pak? Alhamdulillah, baik. Ini cerah sore ini. Kemarin hujan lebat 2 jam. Iya, sama. Berarti kayaknya kondisi hujan itu merata di mana-mana. Kemarin di Trenggalek juga sampai jam 8 malam dan cuaca mendung tebal, sinyalnya enggak bagus, jaringannya enggak bagus. Semoga hari ini lancar jaya ya, Pak. Ya, moga-moga. Oke. Iya, hari ini, sore ini kita akan belajar bersama dengan penjenengan dengan topik menyusun peraturan desa. Sudah siap, Bapak? Insya Allah sudah siap. Oke. Iya. Monggo, Pak. Nggih. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara sekalian, Ceng Tias, juga kawan-kawan lainnya. Pada sore hari ini kita akan bicara tentang menyusun peraturan di desa. Di mana peraturan di desa ini dari sekian macam peraturan yang ada di desa. Nah, saja sebenarnya peraturan yang ada di desa itu nanti akan kita juga yang mana pada intinya kita akan fokus pada yang peraturan desa. Saudara sekalian, saya langsung ke share screen. Menyusun peraturan desa. Saudara-saudara, bahwa di dalam penyusunan peraturan di desa ini, tujuan yang saya pakai terutama ada pada rujukan di Permendagri nomor 111 tahun 2014 dan Permendagri nomor 110 tahun 2016. Selain itu, tentunya adalah peraturan daerah dan pergub daerah masing-masing. Nah, di dalam menyusun peraturan di desa ada 7 asas yang perlu diperhatikan agar peraturan yang kita buat nanti tidak salah arah, salah mengatur, dan bahkan juga bisa jadi salah menafsirkan atau menginterpretasi. Oleh karena itu, sebuah peraturan ini harus jelas tujuan. Peraturan itu dibuat untuk apa? Berarti tidaklah elok manakala orang membuat atau pemerintah di daerah di desa itu membuat aturan asal bunyi, apalagi itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat, tujuannya tidak jelas. Yang kedua adalah kelembagaan itu pembentuknya yang tepat.
ini perlu dibuat perdes. Oh, ini cukup perkades. Oh, ini wah ini masuk harus masuk di peraturan BPD tentang tata tertib ini ya. Oh, ini harus masuk di itu permakades dan sebagainya. Nah, ini harus. Yang ketiga, sesuai antara jenis dan materi muatannya. Kalau antara jenis dan materi berarti sampai dengan apa? Judul yang dipilih, sampai dengan nanti muatan yang ada di dalamnya. Ini harus sesuai, harus sinkron, matching. Kemudian dapat dilaksanakan. Ini maksudnya adalah jangan sampai kita membuat peraturan itu yang sulit untuk dilakukan, bahkan tidak bisa dilakukan. Percuma. Biasanya ini kalau mengarah kepada pasal yang terkait dengan larangan dan sanksi. Buat sanksi aneh-aneh, padahal itu tidak mungkin bisa dilakukan. Buat kewajiban aneh-aneh, ternyata nggak mungkin. Nah, ini harus diperhatikan karena itu asasnya adalah dapat digunakan. Maka itu dalam asas yang kelima adalah daya gunaan dan kehasil gunaannya. Targetnya nanti itu akan begini, akan dapat dihasilkan ini, gunanya ini, itu jelas. Kemudian rumusannya harus jelas, rinci, jelas. Dalam penyusunannya transparan. Terkait dengan transparan ini, di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111, di situ dituangkan ada diatur bahwa setiap rancangan peraturan desa harus dikonsultasikan pada masyarakat. Apapun peraturannya, mengkonsultasikan kepada masyarakat ini bisa dilakukan oleh kepala desa, ya tentu dalam sebuah forum ya. Bisa pula dilakukan oleh BPD. Bisa dilakukan BPD. Tergantung pada apa? Peraturan itu siapa yang membuat rancangannya. Karena antara kepala desa dan BPD ini keduanya punya kewenangan hak yang sama untuk mengusulkan rancangan peraturan di desa. Bagi BPD hanya ketua. Ada pengecualian 4 yang tidak bisa dirancang oleh BPD, harus kepala desa, yaitu perdes tentang rancangan peraturan desa tentang RPDM, RKPDes, APBDes, dan LPRP APBDes atau LPBDes itu. Itu saudara sekalian. Nah, macam-macamnya gimana? Nah, ini tadi yang saya di awal. Jika kita rinci, kita akan mendapatkan ada peraturan desa, ada peraturan bersama kepala desa, ada peraturan kepala desa, lalu ada keputusan kepala desa. Sesungguhnya di keputusan kepala desa ini juga ada masih dibagi 2, ada keputusan yang basic dan ada keputusan yang reguling atau yang bersifat mengatur, reguling, dan bersifat penetapan basic. Sedangkan untuk peraturan di BPD itu ada peraturan BPD. Peraturan BPD ini bersifat intern, mengatur kelembagaan BPD sendiri. Misalnya peraturan tentang tata tertib BPD atau peraturan BPD tentang tata tertib BPD. Di samping itu, BPD juga bisa membuat keputusan BPD. Keputusan BPD ini ada yang
bersifat basicing, penetapan, dan ada yang bersifat rekomendasi, pernyataan sikap. Berikut terkait dengan landasan dalam membuat peraturan desa. Ada 3 landasan pokok yang harus selalu dijadikan pedoman, yaitu landasan filosofi, landasan sosiologi, dan landasan juridis. Landasan filosofi ini adalah ada terkait dengan pandangan hidup. Filosofi, pandangan hidup daripada bangsa Indonesia, pandangan hidup daripada bagaimana kearifan-kearifan lokal yang ada di desa itu, filosofi-filosofi yang tumbuh dan berkembang di desa itu, ini harus menjadi landasan. Jangan sampai nanti bertentangan dengan filosofi-filosofi baik secara makro maupun mikro yang ada di desa. Landasan sosiologi ini ada kaitannya dengan kebutuhan masyarakat, yang menggambarkan bahwa peraturan itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan landasan yuridis adalah menggambarkan bahwasanya peraturan di desa ini belum adanya peraturan yang terkait dengan yang mau diatur. Dalam bahasa lain adalah adanya kekosongan peraturan atau adanya perintah undang-undang untuk peraturan. Kalau untuk ada perintah perundang-undangan peraturan jelas, nah, misalnya perda tentang RKPD itu perintah. Tapi justru yang seringkali kesulitan itu adalah peraturan desa yang terkait dengan adanya kekosongan, tidak diatur di aturan yang lebih tinggi, tapi ini dibutuhkan, dan itu banyak banget di desa. Hanya saja selama ini dibiarkan karena ketidaktahuan. Kita ambil contoh saja. Tidak ada secara tegas di dalam peraturan terkait dengan misalnya larangan perangkat desa, misalnya. Di situ hanya muncul tidak bisa menjalankan tugas. Kan sangat general. Sebenarnya bisa dirinci dalam peraturan desa tentang pengangkatan perangkat desa itu sampai detail. Apa yang dimaksud dengan tidak bisa menjalankan tugas? Kemudian itu terkait dengan misalnya asusila, tidak ada di situ. Aturan mulai dari permendagrinya sampai dengan pergub, insya Allah tidak. Nah, itulah yang harus muncul. Kemudian ini tadi kemarin juga ada pertanyaan dari NTT. Bagaimana kalau seorang perangkat desa itu mendaftar dan diterima di Panwaslu atau Panwascam? Apakah boleh mengajukan itu? Saya tegas, nggak boleh. Aturannya kan nggak ada. Dilarang juga tidak, boleh juga tidak. Yang dilarang oleh perangkat desa dan perangkat desa itu hanya 3 hal. Kepala desa atau perangkat desa itu kalau mencalonkan bibit tidak bisa. Tuh. Mencalonkan DPR tidak bisa. Selain itu kan tidak ada. Kalau perangkat desa mencalonkan kades harus cuti. Nah, yang ada cuti tentang perangkat desa hanya persoalan ketika perangkat desa mengajukan atau mendaftar perangkat kepala desa. Lain itu tidak ada. Bagaimana itu caranya? Makanya dalam peraturan tentang SOTK munculkan peraturan apa yang dalam sistem tata kerja pemerintah desa itu termasuk di dalamnya munculkan itu larangan untuk perangkat desa itu mendaftarkan ini gitu. Nah, kalau sampai terjadi pertanyaan seperti tadi dan ternyata nggak ada yang dijadikan pedoman hukum, itulah namanya kekosongan hukum salah satu. Baik, saya lanjut sekarang.
kita masuk pada bagaimana fase-fase penyusunan peraturan di desa. Secara umum, tahapan-tahapan itu ada 5, mulai rancangan, pembahasan, penetapan, pengundangan, lalu penyebarluasan. Nah, gambarannya bagaimana? Begini, materi ini juga sudah saya share ya di chatroom, silakan diunduh. Ini gambarannya. Sebuah peraturan desa, rancangan itu bisa disampaikan atau disampaikan oleh kepala desa, bisa pula disampaikan atau diajukan oleh BPD. Dari mana rancangan itu idealnya? Bisa atas pemikiran kepala desa atau BPD terhadap kepentingan masyarakat, atau masyarakat yang mengusulkan agar dibuatlah peraturan terkait dengan hal yang diinginkan. Jangan lupa, dalam rancangan ini, kepala desa khususnya, atau pemerintah desa, libatkan, mintalah pendapat atau masukan pada LKD yang membidang. LKD yang membidang. Supaya Pak, mereka merasa mereka merasa dilibatkan, tidak itu tidak sekecil ini. Bocor. Iya. Nih. Selanjutnya. Sehingga apa? Semua persoalan yang akan kita buat atau peraturan yang mau kita susun itu ada partisipatif dan ada juga transparansi. Jangan kemudian membuat peraturan tidak ada yang tahu. Aneh. Ada perdes BPD nggak tahu, itu kan aneh. Nah, kalau sudah dibahas, belum dibahas ya, kalau sudah diajukan rancangan untuk kepala desa, diajukan kepada BPD untuk dibahas. Begitu juga BPD, pembahasan BPD ini, karena yang membahas tetap BPD. BPD ini prosesnya dalam pembuatan rancangan itu sekurang-kurangnya diajukan oleh 1 orang anggota. Dan sekurang-kurangnya disepakati oleh 1 anggota lainnya, maka usulan itu akan bisa menjadi rancangan. Untuk berikutnya harus dimasukkan pada prolegnas atau program legislasi desa yang pada tahapan berikutnya untuk dibahas. BPD harus punya prolegnas itu. Kenapa BPD banyak yang nganggur? Nggak ngerti pekerjaannya sebagai lembaga legislasi di desa. BPD tidak punya program, BPD tidak punya rencana kerja. Akibatnya apa ya? BPD praktis tangan mandul. Saya tidak ini tadi sudah saya terangkan terkait dengan ya. Nah, setelah dibahas, jika disampaikan kepala desa untuk dibahas, dalam pembahasan ini itu jangan sampai meninggalkan masyarakat, karena baik peraturan itu yang usulan dari kepala desa maupun usulan dari BPD ini harus ada proses tahapan, yaitu dalam pembahasan ini, yaitu mengkonsultasikan kepada masyarakat. Sepakat enggak? Oke. Nah, terkait dengan ini ada wajib diusulkan, dikonsultasikan, ini ada kaitannya dengan peraturan-peraturan tertentu yang memang tidak bisa langsung, tapi harus
dikonsultasikan, ada yang harus dievaluasikan. Misalnya RPJM, RKP Des, dan APBDes 3 ini harus dievaluasikan kepada bupati melalui camat. Kalau tentang pungutan desa, penataan desa, perdes tentang kedua itu harus dikonsultasikan kepada bupati melalui camat atau langsung kepada camat. Karena berdasarkan PP nomor 17 tahun 2018 itu langsung kepadanya camat, tidak ada masalah. Nah, di dalam pembakasan upayakanlah demokrasi Pancasila berjalan. Dari, oleh, dan untuk masyarakat. Itu gampangnya seperti itu. Jangan sampai muncul adanya kepentingan pribadi atau golongan masuk, sehingga nanti akan mencederai daripada peraturan di desa. Nah, jika peraturan itu dari BPD ya, ketika itu baik dari kepala desa maupun BPD, ketika dibahas hasil akhir keputusannya itu, jika sampai terjadi voting, maka tingkat kehadirannya ini harus minimal 2/3. Kalau 5 BPD-nya berarti minimal 2. Kalau 7 berarti minimal ya itu 5. Kalau 9 minimal 7. Begitu. Ya 7. Nah, di dalam pembakasan oleh BPD tadi, sebisa mungkin lakukan pembakasan itu dengan musyawarah mufakat. Karena apa? BPD perlu dijaga keutuhannya, kekompakannya. Jadi yang membakas ini BPD ya. Kalau dari kepala desa jelas dibakas oleh BPD. Kalau BPD yang dibakas juga BPD sendiri. Setelah jadi bakasan dan diputuskan BPD, maka baru disampaikan kepada kepala desa. Cuma etikanya akan lebih bagus pada pertengahan sebelum dibakas, kepala desa juga diajak koordinasi, dikasihlah rancangan itu agar apa? Kepala desa juga diberi hak untuk memberikan satu pemikiran gitu. Nah, rancangan ini yang dibakas oleh BPD, keputusan BPD dimungkinkan akan terjadi itu ada 3 macam. Apabila rancangan itu yang diusulkan dari kepala desa. Kalau dari BPD, ya jelas akan berusaha bentuk badannya ya sepakat saja karena memang dari kelembaganya sendiri. Tetapi keduanya juga bisa kita masukkan pada kemungkinan terjadi keputusannya adalah 3 macam, yaitu apa? Tanpa catatan, kemudian sepakat dengan catatan, lalu menolak dengan alasan. Semuanya tertulis dalam berita acara yang menjadi juga ada keputusannya, dilampirkan berita acara dan detail. Keputusan BPD ini yang saat ini kemungkinan yang saya tahu banyak sekali itu tidak begitu detail. Ketika koreksi BPD itu buahnya ternyata nggak ditulis, itu harus ditulis. Nih, lebih lanjut tentang tata naskah dinas ini itu ada di materi yang akan datang ketemu. Nah, jika sudah disepakati, maka rancangan jadi perdes. Untuk berikutnya, jika itu bisa harus dikonsultasikan, ya silakan dikonsultasikan. Jika harus dievaluasikan. Gitu. Kalau dikonsultasikan, berarti selambat-lambatnya 3 hari setelah BPD membuat keputusan, harus sudah dikonsultasikan. Camat ketika menerima naskah untuk rancangan tadi, selambat-lambatnya 20 hari harus sudah diambil keputusan untuk hasil daripada telaah atau tanggapannya terhadap atau hasil evaluasi atau hasil ya analisisnya. Setelah disampaikan camat kepada kepala desa dan keputusan pada BPD,
20 hari harus ditetapkan oleh kepala desa. Jika tidak, maka rancangan peraturan itu akan dibatalkan oleh camat atas nama bupati. Gitu. Peraturan desa yang sudah ditetapkan ini dimungkinkan tidak diperlukan penjabarannya dalam perkades, ada juga harus dijabarkan dalam perkades. Jika peraturan ini ada klausul hukum atau ada pasal yang memerintahkan untuk dibuat perkades, maka peraturan tersebut belum bisa atau tidak bisa diterapkan apabila perkadesnya belum dibuat. Contoh, APBDes. APBDes itu sesungguhnya nggak bisa dilaksanakan kalau tidak ada perkadesnya. Karena jelas sekali di dalam perdes APBDes itu lebih lanjut secara ini akan dijabarkan dalam peraturan kepala desa tentang penjabaran atas APBD. Berarti kalau belum ada peraturan kepala desanya, kalau rakyat ngerti itu bisa dipidanakan itu semua orang yang melaksanakan atau menggunakan anggaran itu. Kenapa? Tidak ada dasar hukumnya. Ini. Nah, itu saudara sekalian kerangkanya sekarang. Secara umum peraturan desa itu ada di posturnya kerangka ini ya. Judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan lampiran. Ini apabila diperlukan adanya lampiran. Nah, bagaimana tentang judul? Ini penjelasan. Setiap judul itu punya penamaan, peraturan harus ada judul. Judul itu harus dimuat dengan keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, tentang peraturan yang diatur tadi. Nah, gambarannya seperti inilah. Nomornya adalah nomor satuan, ya, tidak desimal. Nah, saya sengaja tidak jelas. Nomornya satuan, tidak desimal. Iya maksudnya. Kalau ada yang tidak paham ya nanti ditanyakan. Kemudian judul ditulis dengan huruf kapital. Ini detail ini ya, penjelasannya ini. Kemudian terkait dengan pembukaan. Dalam pembuatan peraturan ini ada frase dalam pembukaan itu ada dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Baru kemudian jabatan pembentuk peraturan desa itu. Berarti dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kepala desa titik begitu maksudnya. Ya. Kemudian baru muncul di bawahnya konsideran, menimbang, mengingat, memperhatikan. Kenapa perlu memperhatikan ini? Kalau peraturan desa di dalam memperhatikan ini munculnya adalah keputusan BPD tentang persetujuan atas rancangan peraturan desa. Rapat BPD inilah memperhatikan itu bisa, sehingga nanti sinkron peraturan desa itu dokumennya ada, kemudian keputusan BPD-nya ada enggak? Oh ada. Cocok enggak keputusan BPD ini nomornya ini dengan yang ada di konsideran ini? Memperhatikan. Ini dalam peraturan desa harus muncul itu. Supaya nanti tidak terjadi banyak kejadian. Ada peraturan desa dibuat, disetorkan atau diajukan ke atas, ternyata tidak pernah dibahas oleh BPD. Sehingga memperhatikan ini kosong, tidak bisa bunyi. Karena di sini munculnya adalah sampai dengan apa tanggal. Muncul apa itu? Nomor. Itu. Nih, yang keputusan BPD tadi. Baru frase kesepakatan dengan kesepakatan bersama Badan
permusyawaratan desa dan kepala desa. Tidak persetujuan, ya. Kenapa? Bahasa yang dipakai di dalam peraturan di desa itu adalah kesepakatan. Berbeda dengan kalau di tingkat pemerintah kabupaten, provinsi maupun Indonesia, itu persetujuan dengan persetujuan DPR. Tapi kalau peraturan di desa adalah dengan kesepakatan atau kesepakatan PBD. Maka kata yang harus dicantumkan adalah bukan dengan persetujuan, dengan kesepakatan. Oke. Memutuskan, lalu menetapkan. Baru kemudian masuk kepada ini 33 jamnya. Dengan rahmat ini frase yang tadi contohnya menjadi dengan rahmat Tuhan yang Maha, karena ini harus ditulis dengan huruf kapital, kemudian nama jabatan juga harus dengan huruf kapital, ya, yang diakhiri dengan tanda koma. Kalau ini tanpa tanda, ini detail ini ya. Nah, kemudian konsideran, menimbang. Ini huruf A, B, C, ini hurufnya kecil, huruf ya. Diakhiri dengan titik koma. Oke. Nah, itu aja. Masa nggak paham? Paham pasti ya. Lalu dasar hukum. Dasar hukum ini, dasar hukum ada dua yang bisa kita kategorikan sebagai dasar hukum dalam pembuatan peraturan di desa, yaitu landasan yuridis atau kewenangan membuat peraturan desa, dan ada landasan yuridis materi yang diatur yang dapat dipakai sebagai dasar hukum itu untuk membuat peraturan desa. Itu maksudnya begini, saudara sekalian. Ada peraturan di desa dibuat itu memang sudah ada perintah daripada undang-undang atau perundang-undangan harus dibuat. Tapi ada pula peraturan di desa itu dibuat tidak ada rujukan di atasnya, tetapi ini ada kewenangan desa. Berdasarkan kewenangan itu yang menjadi rujukannya. Oleh karena itu, peraturan pertama yang harus dimiliki oleh desa adalah peraturan tentang kewenangan desa. Karena disitulah nanti akan bisa menjadi rujukan semua peraturan yang ada di desa. Gitu. Ini. Penulisannya dan urut dari tahun. Urut itu dua dalam menuliskan dasar hukum ini. Satu, urut berdasarkan tingkat strata atau tingkat peraturannya, misalnya undang-undang dulu, baru PP. Kemudian harus urut tahunnya, dari tahun yang terlama. Jadi misalnya itu Permendagri nomor 84, di bawahnya Permendagri nomor 82. 82-nya di atas. Begitu juga tentang tahunnya. Permendagri nomor 82 tahunnya 2015. Maka kalau Permendagri nomor 110 2015 di bawahnya. Jangan sama dibalik. Itu gambarannya urutan untuk menyusunnya. Itu seperti ini. Oke. Frase penulisan memutuskan ini dengan kesepakatan dan saya ungkap ya. Ini contoh, ini contohnya. Ini. Oke. Batang tubuh. Mulai dari ketentuan umum, materi yang diatur, ketentuan peralihan, penutup, baru itu kelompokan yang mana kesemuanya ini bisa dikelompokkan dengan bab, bagian, paragraf. Nah, ini silakan, tinggal pilihannya saja, gitu.
Ini dicoba. Ya. Oke. Nah, ini secara detailnya terkait dengan kronologi. Ketentuan umum materi ini sudah saya tuangkan juga di sini. Kemudian, oh ya ini ya, ini. Nah, ya. Ini soalnya waktu ini nanti ya, kan. Moga-moga lah pokok-pokok sudah saya itu terangkan. Tinggal pada itu ini contoh naskah dinasnya ya. Terima kasih. Jeng Tias, tidak begitu elok kalau saya lanjut karena waktunya ini saya sudah mengambil hampir 40 menit. Saya kembalikan untuk kita diskusi. Terima kasih. Share screen saya hentikan biar saya juga bisa lihat harus kali ini. Iya, terima kasih disampaikan Pak Nur. Banyak chat yang ada di chat Zoom menyampaikan terima kasih, materinya sangat bermanfaat bagi kami. Jadi pertanyaannya, sudahkah desa dampingan kita ataukah desa yang ada di sekitar kita atau desa kita sendiri sudah melaksanakan apa yang dipaparkan oleh pemantik sore hari ini. Jadi kalau desa melaksanakan alurnya seperti yang dipaparkan oleh pemantik, niscaya semua pasti akan indah. Tapi ya itulah kondisi di lapangan, banyak terjadi hal yang mungkin dipengaruhi oleh ketidaktahuan atau ketidakmampuan. Jadi luar biasa kita bisa bergabung di sini, belajar bareng dengan pemantik yang luar biasa dan materinya pun juga luar biasa. Baik, kita buka forum diskusi. Sudah ada yang raise hand. Di sini ada Mas Aryo Naldo ya. Monggo langsung open mic, Mas. Oke, nggak bisa. Langsung open mic. Mas Aryo? Ya, iya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Nur Rozuki. Saya Aryo Naldo dari Ciamis. Pertama soal BPD itu kan kualitasnya dimulai dari mekanisme perekrutan. Nah, kalau kita lihat perekrutan BPD itu ketika rapat di dusun itu kan kebanyakan ibarat kata nyari orang yang katakanlah bisa disuruh gitu kan, tidak karena kesadarannya untuk bisa mewakili masyarakat dusunnya seperti itu, katakanlah orang terakhir yang bisa disuruh gitu Pak. Jadi kalau kondisinya seperti itu kan kita tahu sendiri kualitas BPD seperti itu. Kemudian atau memang di set oleh kepala desa sehingga dia bisa menjadi anggota BPD. Ini saya tidak ingin kita menjelekkan siapapun, tapi kita coba membedah bagaimana dari proses perekrutan BPD itu sendiri. Kedua soal ini Pak, peraturan desa ini kan produk hukum. Jadi setidaknya kan orang yang punya sedikit paham lah tentang hukum, syukur-syukur punya kompetensi hukum, sehingga bisa melahirkan produk-produk hukum yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sementara selama ini kan saya sendiri walaupun sempat kuliah kan juga untuk urusan hukum ini juga belum menguasai seperti itu Pak. Nah, terus juga kita harus membuka yang namanya peraturan tentang pembentukan peraturan atau hukum, peraturan apa itu saya kurang paham, dan itu juga menjadi referensi untuk membentuk peraturan di desa seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir saya tanyakan Pak, proses konsultasi ke bupati melalui camat itu apakah saat pembentukan atau saat sudah disepakati oleh kepala desa dan BPD baru akan dikonsultasikan ke bupati melalui camat. Nah, pengalaman kita ketika meminta konsultasi kepada bupati melalui camat itu ya nggak diapa-apain juga Pak.
tidak diapa-apakan, dibaca aja enggak oleh tingkat kecamatan ke atas seperti itu, sehingga sampai sekarang suatu perpres itu menggantung. Nah, kalau posisinya belum ditetapkan kan juga tidak otomatis berlaku seperti klausul 30 hari tidak ada tanggapan, otomatis berlaku seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu yang kami tanyakan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas ilmunya Pak Nur. Ya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang ya, langsung aja Jeng Tias ya. Iya, langsung. Biar nanti yang lain juga ada kesempatan juga. Betul. Iya betul. Begini, Masnya yang dari Ciamis, makanya rekrutmen BPD ini memang harus bagaimana ketika awal mensosialisasikan agar masyarakat itu berpartisipasi. Kalau modelnya memilih sulit, itu menunjukkan bahasanya apa? Pemerintah desa atau pembina desa gagal di dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Itu jelas, itu tidak bisa dipungkiri. Kemudian manfaatkanlah BPD itu adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memang sudah punya pekerjaan mapan. Tidak ada masalah. Sebab apa? Larangan untuk menjadi BPD itu hanya ada 3 orang. Anggota DPR, kepala desa, dan perangkat desa. Siapapun boleh. Hari ini masih ada juga yang berpikiran atau berpemahaman ASN, TNI Polri tidak boleh jadi BPD. Boleh. Karena BPD itu adalah itu bukan jabatan struktural yang ada di desa murni, tapi lebih dikedepankan jabatan fungsional kemasyarakatan, mewakili rakyat. Manfaatkan mereka. Toh di dalam kantor-kantor mereka itu juga justru disarankan, jangan hanya urusan di kantor, tapi apa? Bergunalah di masyarakat lingkunganmu. Jadi ketua RT, jadi LPM, jadi BPD, silakan. Sah-sah saja, boleh itu. Setidaknya mereka itu nanti akhirnya apa? Mudah untuk dilatih. Dilatih di dalam membuat peraturan, lebih mudah, kan begitu. Nah, kalau ini orang buangan, tinggal pilihan terakhir sudah orang seperti waduh ya itu jadinya apa ya, sulit ini. Nah, jika terjadi seperti itu, tidak ada pilihan bagi pembina desa adalah apa? Membina. Dan BPD kondisi ini tidak boleh kemudian dibiarkan. Kalau 1 tahun, 2 tahun kok masih BPD itu dalam kondisi yang masih tidak ngerti apa-apa, berarti yang salah bukan BPD, tapi pembina desa. Pasti itu saya dapat berani menjustice itu pembina yang salah. Jelas bisa dibaca di Permendag PP nomor 17 tahun 2018. Kemudian terkait dengan peraturan tadi, yang ketiga pertanyaan tadi sudah mengarah pada peraturan. Sampai lupa tadi yang ketiga. Bisa dibantu pertanyaan tadi? Mas. Ya, pertanyaan tadi yang kedua soal kemampuan membentuk peraturan. Oh ya. Pembinaan itu jelas harus, itu tugasnya. Tapi kalau mau dengan Palira juga senang. Adakan saja Bintek untuk penyusunan peraturan di desa dengan Palira. Ketemu nanti semuanya. Ketemu. Nah, kalau pembina tidak bisa bina ya kan bisa kerjasama. Dan terkait dengan tidak bisa membuat itu, desa ini kan boleh Mas itu mau kerjasama dengan konsultan. Makanya munculnya pendamping itu karena aturan yang dimungkinkan boleh. Jadi konsultan sebenarnya semuanya seperti teman-teman pendamping juga konsultan di desa dampingannya. Konsultan lain juga bisa, misalnya terkait dengan BUMDes, tentang apa itu, misalnya terkait dengan BUMDes itu manajemennya, bisa itu kerjasama dengan terkait dengan BPD. Perlu ada konsultan tersendiri juga bisa. Nah, persoalannya adalah apakah BPD-nya itu bisa menjangkau itu. Nah, ini kalau desa-desa yang kaya bisa saja.
Tapi kalau desa yang pas-pasan menggantungkan dana transfer, ya itu yang repot. Yang jelas bahasanya kemampuan itu akan bisa dipenuhi, akan bisa dicapai kalau kondisi mengandalkan potensi orangnya kita sulit, maka potensi daripada pembinanya. Begitu Mas gambarannya. Yang terakhir Oke. Pak, Yang yang terakhir proses apa? Konsultasi ke kabupaten. Oh ya, konsultasi begini Mas, terkait dengan proses konsultasi atau evaluasi, ada batas waktu. Ketika batas waktu 20 hari itu tadi tidak ada jawaban atau tidak ada jawaban tertulis dari camat, maka dengan sendirinya kepala desa bisa menetapkan. Begitu Mas. Itu jadi tidak ada tergantung menggantung, tidak ada. Itu di posisi rancangan perdes atau sudah? Posisinya adalah setelah disepakati BPD, berarti sudah ada lampiran keputusan BPD kesepakatannya. Berarti bahasanya gitu sudah rancangan mateng, Mas. Oke, tapi belum ditetapkan, Pak ya? Belum. Itu untuk peraturan-peraturan yang memang harus dikonsultasikan atau perlu dikonsultasikan dan itu rancangan yang harus dievaluasi. Sedangkan ada peraturan desa yang lain ini tidak perlu dikonsultasikan, tidak perlu dievaluasi karena lokalitas desa itu sendiri. Itu atau independen murni rasanya begitu Mas ya. Bahkan itu gini Mas, itu ada di materi saya itu muncul itu, cuma saya ambil contoh APBDes itu 3 hari setelah BPD sepakat maka harus disampaikan kepala desa kepada bupati. 20 hari bupati harus membuat jawaban dan 20 hari setelah jawaban harus ditetapkan. Apabila bupati selama 20 hari tidak membuat jawaban apa-apa, maka kepala desa bisa menetapkan peraturan desa itu. Tetapi kalau sudah disampaikan oleh bupati 20 hari tidak ditetapkan oleh kepala desa, maka peraturan itu akan bisa dicabut rancangannya atau dibatalkan. Begitu. Oke. Terima kasih Pak Nur. Sama-sama. Monggo Mbak Tias. Iya, sharing ilmu yang luar biasa teman-teman. Baik, di sini juga sudah ada yang raise hand, ada Pak Makmun Al-Rasid. Monggo langsung open mic. Ya, open mic dulu Pak. Kita bantu. Sebentar. Ya. Open mic-nya. Di-unmute dulu. Nggih, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya bisa di HP-nya di-anu dulu. Kalau buka HP. Ya. Atau YouTube-nya di silent dulu. Iya. Oke. Ya. Udah. Ya, nggih. Masih belum gema. Dikecilkan aja. Halo, ya. Kecil. Dimatikan salah satu. Iya. Ya. Laptopnya Oke. atau silakan. Ya. Oke. Ya. Ini apa, Pak Haji? Iya. Kemarin itu kan banyak itu apa? Inmendagri kan? Ada instruksi menteri kan? Ada instruksi menteri dalam negeri, ada instruksi menteri desa. Ini instruksi menteri ini apakah termasuk produk hukum? Itu kan kita lihat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu apakah masuk produk hukum. Jadi kalau kita membuat perdes ini nanti Inmendagri ini kita masuknya di mana di pausalnya, di mengingat atau di menimbangnya. Karena setahu saya Inmendagri ini kan tidak termasuk produk hukum. Setelah itu juga keputusan ini apakah bisa kita masukkan di mengingat atau di menimbangnya untuk di perdes ini.
Itu satu. Yang kedua tadi menyambung masalah evaluasi itu tadi. Kalau APBDes ini di kami memang ada perbobnya itu APBDes cukup evaluasi oleh camat. Tapi hal-hal yang lain mungkin ada tentang tata ruang, SLTK ini belum ada diatur. Ini ke bupati ini seperti apa? Apakah di dinas PMD atau langsung bupati, nanti mungkin ada tim entah sekda atau badan hukum dan sebagainya, atau nanti kita konsultasinya, evaluasinya cukup ke dinas PMD, nanti dinas PMD lah nanti yang ke level kabupaten atau bupatinya. Nah, mungkin dua pertanyaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih. Ya. Baik. Salam. Tentang konsideran mengingat kalau menimbang itu adalah latar belakang, jadi alasan dibuatnya peraturan ini apa, nah, itu ada di menimbang. Jika di menimbang itu yang muncul adalah pasal tertentu yang menjadi rujukan pokok lahirnya peraturan. Sedangkan mengingat itu adalah judul atau nama peraturan yang menjadi rujukan. Peraturan apa saja yang menjadi rujukan secara bertingkat. Tentunya adalah peraturan. Kalau instruksi keputusan itu bukan peraturan. Jelas itu kan ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, apa toh peraturan itu? Di sana stratifikasinya ini ternyata apa itu bahwa instruksi dan apa itu keputusan yang di tingkat menteri itu tidak masuk pada peraturan, tapi kalau di presiden itu muncul ada perpres dan ada kepres. Itu. Nah, jadi merujuknya ke sana. Sedangkan untuk yang di desa, peraturan mana yang bisa dijadikan rujukan itu? Di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu yang dimunculkan hanya bahasanya satu frase. Dan peraturan yang ditandatangani oleh kepala desa. Berarti ada 3 yang bisa jadi rujukan, yaitu peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Nah itu. Karena peraturan yang ditandatangani. Karena ada 3 itu peraturan ditandatangani oleh kepala desa. Peraturan dan keputusan tadi. Gitu. Kemudian terkait dengan konsultasi atau evaluasi. Meskipun itu kepadanya tetap ke bupati, Mas. Tapi melalui camat. Nggak bisa langsung. Hierarki daripada sistem manajemen administrasi itu akan seperti itu tadi. Yaitu apa? Kalau kepala desa menyurat pada bupati melalui camat. Jika yang dituju itu adalah kantor dinas tertentu, misalnya kalau desa itu PMD, maka di sana adalah UP. Kepadanya tetap bupati UP. UP, Mas ya. U tidak ada titik, tapi UP titik baru kepala dinas PMD melalui camat titik-titik. Camat mana itu, begitu. Jadi tetap seperti itu. Nah, hampir semua peraturan saat ini itu kewenangannya untuk konsultasi maupun evaluasi itu ada di camat semua, Mas. Ini bisa kita merujuk pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2018. Jadi untuk memperpendek atau memendekkan birokrasi supaya desa-desa itu cepat berkembang, maka tidak perlu harus seluruhnya
ada sesuatu sedikit saja kabupaten, PMD, bupati, ya. Tapi camat yang harus sudah bisa mengatasi semuanya. 52 kewenangan tugas dan fungsi camat itu jelas sekali di situ. Begitu Mas Mahmun, kembali kepada Jeng Tias. Iya, sangat jelas. Nggih. Gimana Pak Mahmun? Open mic dulu. Ya. Ya, enggak apa-apa, sudah. Lanjut, enggak apa-apa. Ya. Iya. Kayaknya beliau terhalang dengan sering ketemu saya. Oh gitu. Nggih. Iya. Ikut dia tuh, ikut di Pusbim Ikut di tutor. Bisa ya. Sedikit Pak, iya. Tadi mengenai camat itu memang tak semua camat itu yang mengetahui ya Pak kewenangannya, menguasai. Jadi itu masalahnya Pak. Itu kemarin juga ada kasih PMD juga itu kan sebenarnya di kecamatan. Mereka malah nanya apa tupoksi kami kan ya. Masa kasih PMD nanya tak tahu dia. Padahal kan di SOTK kecamatan itu ada tupoksi dia kan. Jadi dinas PMD yang ngomong ke saya kemarin, karena itu tadi kena kasih PMD itu bukan OPT dinas PMD, tetapi dia di bawah camat, tetap camat. Jadi semua kadang-kadang itu tidak menguasai kecamatan, tidak semua camat itu kadang-kadang bukan orang pemerintahan, kadang-kadang ada dari basic ilmunya beda-beda, ada dari ekonomi, dari macam-macam lah itu. Jadi memang karena itu yang kendalanya Pak. Perlu juga mungkin peningkatan kapasitas camat dengan topoksinya seperti yang PP 17 tadi ya. Tentang kecamatan itu. Iya. Nah, itu Pak, gimana? Oke, gampang Mas. Kirimi saja camat-camat yang sewilayah kabupaten itu. Kirimi filenya PP itu biar dibaca untuk diperhatikan itu. Iya. Ya. Karena ya memang kondisi di lapangan seperti itu Pak Nur, banyak sekali artinya tata kelola di tingkat pemerintahan kecamatan itu ya sekedar lewat, artinya enggak begitu dicek atau dievaluasi, tapi ya itu tadi, kalau memang hanya lewat saja, misalnya tertulis tentang APBDes atau tentang RKPDes, ya hanya pengantar dari kecamatan itu, nanti yang meneliti ya DPMD. Padahal itu mestinya harus sudah tugasnya camat Mbak Tias itu. Iya, kondisinya memang seperti itu. Jadi, nah kalau kecamatan itu tenaganya tidak cukup, maka harus bisa kerjasama dengan teman-teman pendamping. Sebenarnya sederhana, enak. Akhirnya apa? Mereka bersinergi, tidak saling melempar, apalagi dilemparkan semua, tidak saling melempar, tapi dilemparkan semua ke pendamping. Ini kan kasihan. Ini fakta soalnya juga ya di lapangan itu pendamping kayaknya menjadi kasih kecamatan semua. Iya. Ya itu tadi kondisi di lapangan ya Pak Mahmun ya hampir seluruh Indonesia. Kadang pembuatan perdes pun ya tahu-tahu jadi tanpa di istilahnya tidak bersama BPD, tapi ya sudah jadilah seperti itu. Itulah BPD saja nggak tahu apalagi rakyat kan begitu. Padahal di situ jelas sekali ada pasal yang mengatur tentang di Permendagri nomor 111 itu. Rancangan peraturan desa harus dikonsultasikan kepada masyarakat. Kalau BPD saja nggak tahu, apalagi rakyat pasti nggak tahu. Oke, lanjut. Iya, terima kasih banyak Bapak. Jadi luar biasa topik sore hari ini teman-teman. Sekali lagi, sudahkah desa kita melaksanakan alur tahapan penyusunan peraturan desa seperti yang dipaparkan oleh pemantik sore hari ini? Kalau belum, apa peran kita? Apa upaya kita? Apa arahan kita agar desa melaksanakan penyusunan peraturan desa sesuai dengan aturan yang mengatur?
banyak terjadi di lapangan ketika peraturan desa yang tahu bahkan hanya operator desanya saja yang mengetik itu, yang dapat draft kemudian diedit sendiri atas permintaan sekretaris desa atau bapak kepala desa. Setelah itu ya sudah, itu jadi dianggap sudah jadi tanpa melalui proses seperti yang diatur dalam regulasi yang mengatur. Benarkah? Jelas tidak, karena memang aturannya tidak seperti itu. Tapi itulah kondisi yang ada di lapangan. Bahkan ketika peraturan jadi, kemudian ada beberapa hal yang tidak sesuai, ya pemerintah desa ganti sendiri yang tidak sesuai itu tanpa ada proses seperti yang sudah disampaikan oleh pemantik sore hari ini. Sekali lagi, itulah kondisi desa kita. Kalau memang mau merubah sesuai dengan aturan yang mengatur, maka semua harus berperan. Semua, tidak hanya kita selaku pendamping, tidak hanya BPD, tetapi juga semua tata kelola yang ada di tingkat atasnya, supradesa, bahkan pemerintah kabupaten yang berwenang mengampu tentang produk hukum desa, itulah yang seharusnya mengawal desa agar membentuk produk hukum peraturan yang ada di desa sesuai dengan peraturan. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum berakhir, kami mohon Pak Nur untuk closing statement topik sore hari ini. Monggo. Baik, terima kasih. Saudara sekalian, peraturan di desa harus dibuat. Jika tidak ingin desa kita dikatakan desa rimba. Terima kasih. Closing statement yang singkat padat namun sangat berisi. Artinya bahwa produk hukum dan peraturan desa itu adalah landasan fondasi dari kegiatan apapun yang menjadi pelindung dari kegiatan yang ada di desa itu sendiri. Jadi sudahkah kita melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk menyusun peraturan yang ada di desa sesuai dengan aturan? Kita sendiri yang bisa menjawab. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mewakili seluruh kru, kami mengucapkan terima kasih Pak Nur Razuki atas ilmunya hari ini. Sangat bermanfaat dan menambah referensi ilmu bagi kita untuk mendampingi desa dampingan. Salam sehat selalu Bapak, salam juga untuk keluarga tercinta. Baik teman-teman, selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan perlu diingat, untuk hari Kamis kita akan belajar bersama, nyambel bareng dengan Pusbintek Palira. Jadi jangan lupa, setiap hari Kamis jam 4 kita bergabung dengan pemantik yang luar biasa. Baik, salam sehat untuk keluarga tercinta, salam bahagia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.